Di episode sebelumnya diceritakan kalau Sui Ying yang dari kecil berlatih keras untuk menjadi kuat akhirnya mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan sang ibu. Sayangnya kekuatan yang dia miliki ternyata belum cukup untuk melawan pamannya sendiri yang telah mencapai level kultivasi tinggi. Oleh karena itu dia pun memutuskan untuk masuk ke Akademi Changfeng agar energi spiritual yang baru saja bangkit di dalam dirinya bisa mencapai potensi tertingginya. Dimana di akademi tersebut dia juga harus terlibat dalam rentetan peristiwa besar melawan sekte iblis yang mencoba untuk bangkit kembali dan menguasai dunia. 哥，我舍不得你，我不准你再受伤了。那你说话算数。好，我知道了。 Singkat cerita, di tengah perjalanannya, Sui Ying tidak sengaja bertemu dengan rombongan sekte kuil air Tao yang sedang membawa ketua bandit menuju ke penjara klan mereka. Yang mana saat itu mereka juga sedang diserang secara tiba-tiba oleh jubah hitam yang telah mengintai mereka sejak meninggalkan Aula Longsan. Tanpa pikir panjang, dia pun segera membantu mereka melawan jubah hitam dan ketua bandit yang sebelumnya telah diberikan buff iblis sehingga bisa menghancurkan kurungan yang menahannya. Namun jubah hitam lebih memilih untuk melarikan diri begitu Zengkai tiba di tempat itu karena dia sadar kalau level kultivasinya tidak sebanding dengan Zengkai. Sementara si ketua bandit juga akhirnya tumbang karena buff yang diberikan ternyata justru meracuni tubuhnya sendiri. Setelah berhasil mengendalikan situasi, mereka pun melanjutkan perjalanannya dan di sini Sui Ying juga diminta untuk ikut menuju sekte kuil air Tao, di mana salah satu senior di sana justru mencurigai Sui Ying adalah mata-mata serikat iblis. Di sini Yujin dan Zengkai pun sempat membelanya, namun karena memang tidak bersalah, Sui Ying pun mengiyakan ajakan tersebut dan begitu bertemu dengan ketua sekte, dia justru terpikir kalau seharusnya memang ada mata-mata yang bertanggung jawab atas pencurian batu samudra beberapa waktu yang lalu. Di mana ketua sekte air Tao pun mempersilahkan Sui Ying untuk membuktikan perkataannya. Lalu dengan akal cerdiknya, Sui Ying mengadakan sebuah tes dengan bermodalkan sebotol bubuk yang dikatakan adalah obat dari sekte iblis yang akan bereaksi kepada orang yang telah berinteraksi dengan mereka. Padahal isi dari botol tersebut hanyalah bubuk cabai biasa yang tidak mempunyai efek apapun. Namun cara itu ternyata berhasil membuat panik dua orang yang memang mata-mata dari serikat iblis. Dan dengan begitu Sui Ying pun akhirnya bebas dari tuduhan dan mereka langsung memenjarakan mata-mata tersebut. Di sisi lain diperlihatkan Qingxi yang pergi menghadap Aula Longsan dengan bermodalkan plakat hitam yang dia curi dari Sui Ying, di mana di sini dia bermaksud untuk mencari tahu lokasi keberadaan sang ibu dan berniat untuk membantu kakaknya menyelamatkan ibunya. Namun ketuaan menolak permintaan Qingxi begitu mengetahui kalau plakat tersebut adalah milik Sui Ying karena setiap plakat mempunyai segel khusus dengan nama pemilik aslinya. Ketuaan lalu memberikan sedikit pelajaran kepada Qingxi yang juga membuatnya sadar kalau dirinya masih sangat lemah dan tidak mungkin bisa menyelamatkan ibunya. So ketuaan pun memberikan Qingxi sebuah gulungan ajaib yang akan mengarahkannya kepada seseorang yang ditakdirkan untuk membantunya berlatih. Singkat cerita, dia pun mencari orang dengan ciri-ciri seperti yang ada di dalam gulungan tersebut selama berhari-hari, sampai akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang mirip dengan gambar yang dia pegang, di mana gambar di dalam gulungan itu pun seketika menghilang. Orang tersebut adalah Guru Bai dan saat itu dia sedang keluar bersama muridnya yang bernama Jirong. Menyadari kalau takdirnya ada di depan mata, Qingxi pun langsung berlutut di hadapan Guru Bai sambil memperkenalkan diri dan memohon untuk menjadi muridnya. Sayangnya Guru Bai berkata kalau dia tidak menerima murid dan langsung pergi meninggalkan Qingxi begitu saja. Namun tidak berhenti sampai di situ. Dengan bermodal tekad kuat untuk menyelamatkan ibunya,
Jingxi pun nekat mengikuti Guru Bai sampai ke kediamannya dan berkata kalau dia akan berlutut di sana sampai Guru Bai menerimanya sebagai murid. 那我就跪在这里。我不会再收徒了，跪吧。我就跪到您答应为止。 Singkat cerita, sampai malam pun Jingxi terlihat masih berlutut di tempat yang sama sejak kedatangannya, di mana hal itu membuat Jirong jadi sedikit iba dan memutuskan membawakan sedikit makanan untuk Jingxi. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu Jingxi sedikit tips, yaitu dengan mengganggu gurunya semalaman dengan menghafalkan buku-buku yang telah dia pelajari dengan keras. Yang mana hal itu membuat Guru Bai yang tidak tahan mendengar suara Jingxi terpaksa memperbolehkannya masuk untuk beristirahat di dalam. 今天晚上好好睡觉，有臭小子，我告诉你啊。 Kembali ke sekte kuil air Tao, di mana diperlihatkan segel yang digunakan untuk menekan kekuatan si bandit di dalam penjara tiba-tiba menghilang, sehingga membuatnya bisa kabur dari tempat tersebut. Tidak hanya itu, dia juga diarahkan oleh orang misterius yang menggunakan skin sekte iblis untuk keluar dari wilayah sekte kuil air Tao. Namun semua itu ternyata adalah skenario yang direncanakan oleh Sui Ying dan teman-temannya dengan sengaja melepaskan ketua bandit agar mereka bisa membuntutinya secara diam-diam untuk menemukan petunjuk tentang keberadaan jubah hitam dan anggota serikat iblis lainnya. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun mengikuti orang tersebut sampai akhirnya mereka tiba di depan sebuah penginapan yang dicurigai sebagai tempat jubah hitam menemui ketua bandit. Namun ternyata kedatangan jubah hitam di sini bukan untuk menolongnya, melainkan justru menghabisi orang tersebut karena curiga ketua bandit telah diperalat sekte kuil air Tao untuk mendapatkan informasi tentang sekte iblis. Melihat hal itu, Zengkai pun tidak tinggal diam dan berusaha menangkap jubah hitam. Sayangnya dia berhasil kabur walaupun sempat terkena serangan Zengkai. Mereka pun bergegas menemui Dewan Tetua untuk melaporkan apa yang baru saja terjadi, dan begitu melihat koin yang dibawa oleh mereka, kecurigaan Dewan Tetua pun langsung tertuju kepada sekte Belati Darah, salah satu sekte besar di negara Longshan yang dulunya adalah termasuk salah satu sekte besar pelindung, sehingga mempunyai banyak petarung-petarung hebat seperti sekte besar lainnya. Namun semenjak kematian pemimpin lamanya, posisinya digantikan dengan pemimpin yang baru yang kemudian sekte tersebut keluar dari 6 sekte besar pelindung dan sejak saat itu menjadi sekte yang money oriented, di mana mereka akan memihak siapapun yang memberikan cuan. Berdasarkan hal itu, mereka pun sepakat untuk pergi ke sana dan bertanya langsung kepada ketua sekte Belati Darah tentang keterlibatannya dengan sekte iblis. Di saat yang bersamaan, jubah hitam terlihat pergi menemui petinggi sekte iblis yang dipanggil dengan nama pendeta kedua untuk melaporkan bahwa dia telah menyingkirkan ketua bandit sesuai perintahnya. Selanjutnya, pendeta kedua lalu memerintahkan jubah hitam untuk membawa manusia iblis yang telah mereka buat sebelumnya untuk menuju ke sebuah tempat bernama Sumur Iblis, yang mana tempat tersebut adalah portal yang menghubungkan dunia manusia dengan alam iblis, tempat jasad dewa iblis disegel setelah kalah perang puluhan tahun silam. Dia berencana untuk sedikit demi sedikit merusak segel di portal tersebut, sehingga saat waktunya tepat, dewa iblis pun akan dengan mudah bangkit kembali. 二季孙英明，现在魔人的数量不够，放出吧！Beralih ke sebuah wilayah tempat sumur iblis berada yang kini telah menjadi wilayah terlarang dan dijaga secara bergiliran selama 10 tahun sekali oleh beberapa klan atas perintah Dewan Tetua. Di mana saat ini yang sedang kebagian jatah menjaga tempat tersebut adalah klan Xi, klan yang berada di bawah naungan sekte kuil air Tao yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Bibi Xiliang dan dua keponakannya yang nantinya akan berperan cukup besar, yaitu si kakak Shiho dan adiknya si Burong. Di mana mereka tidak menduga bahwa pada malam itu tempat tersebut akan diserang oleh segerombolan iblis yang dipimpin oleh jubah hitam. Sialnya, si Burong, keponakannya yang kecil, malam itu justru menyempelekan tugas tersebut dengan mengadakan acara minum-minum khamr bersama dengan beberapa prajurit. Dan saat terjadi penyerangan, hanya Shiho sendiri yang standby di gerbang. Dan akibatnya mereka telat mengabari Bibi Liang dan tempat tersebut pun mengalami kerusakan yang cukup parah.
Keesokan harinya setelah mendapat kabar kalau sumur iblis baru saja diserang, Dewan Tetua pun langsung bergegas menuju tempat tersebut untuk memperbaiki segelnya. Di mana di momen itu, mereka juga menghukum Clancy untuk selamanya menjaga tempat tersebut untuk membayar kesalahan mereka karena telah dianggap lalai menjalankan tugasnya. Setelah menerima hukuman, Bibi Liang pun memanggil kedua keponakannya untuk memberitahukan hukuman tersebut, di mana hal itu pun menjadi pelajaran bagi mereka karena selama kekuatan Clancy masih belum seberapa, mereka hanya bisa menuruti perkataan kelompok yang lebih kuat dan tidak bisa membantahnya. Untuk itu, Bibi Liang pun meminta mereka untuk masuk ke Akademi Changfeng agar kekuatan mereka sebagai penerus klan bisa meningkat dan tidak lagi menjadi kelompok yang ditindas. Sementara itu, setelah memperbaiki sumur iblis, para dewan ketua pun berencana untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Sekte Belati Darah, di mana diperlihatkan jubah hitam yang berada di sana meminta obat untuk merawat luka-lukanya. Sayangnya, dia sudah lebih dulu bersembunyi sebelum para dewan tetua sampai di tempat tersebut. Lalu Yi Mei, sang pemimpin dari Sekte Belati Darah pun menyambut rombongan dewan tetua seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa di sana, di mana dia seperti menutupi keberadaan jubah hitam dan sama sekali tidak berniat untuk membantu dewan tetua hingga keributan di antara mereka pun terjadi. Lalu selagi dewan tetua sibuk adu mekanik dengan pemimpin Belati Darah, Sui Ying dan Yu Jin menyelinap pergi untuk menggeledah seluruh tempat tersebut dan mencari keberadaan jubah hitam. Namun sayangnya jubah hitam yang mendengar keributan tersebut lebih dulu bersembunyi di atas usuk sehingga mereka pun terlambat menemukan keberadaannya. Di sini Sui Ying juga tidak luput dari serangan para anggota Belati Darah yang mencoba untuk menghentikannya. Bahkan ketua Belati Darah sendiri juga sampai ikut turun tangan begitu menyadari kalau Sui Ying dan Yu Jin telah memasuki ruangan tempat para tamu yang notabene semuanya adalah para buron dan pembunuh. Sayangnya, walaupun di sini seluruh anggota Sekte Belati Darah jelas-jelas seperti menutupi sesuatu, namun Dewan Tetua dan yang lainnya tetap tidak bisa menemukan bukti keterlibatan mereka dengan Serikat Iblis, yang akhirnya memaksa mereka untuk meminta maaf dan dengan terpaksa pulang dengan tangan kosong. Setelah rombongan Dewan Tetua pergi dari tempat tersebut, Jubah Hitam pun keluar dari tempat persembunyiannya untuk berterima kasih kepada Ketua Belati Darah, di mana dia lalu berjanji tidak akan membawa masalah lain kepada Sekte Belati Darah dan meminta waktu 2 hari untuk beres-beres dan pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, setelah bentrok di markas Sekte Belati Darah, Sui Ying dan Yu Jing pun akhirnya memutuskan untuk segera berangkat menuju Akademi Changfeng untuk mengikuti ujian masuk akademi, di mana diperlihatkan tidak hanya mereka berdua, puluhan pemuda-pemudi penerus bangsa dari berbagai klan juga ikut hadir di tempat tersebut. Di antaranya adalah kakak beradik Yue dan Kohan dari klan Kong yang sengaja masuk Akademi Changfeng demi mendekati Sui Ying karena sang kakak sudah terlanjur kepincut dengan ketampanannya. Selanjutnya ada si Ho dan si Burong penerus klan Si yang diperintahkan sang bibi untuk berlatih demi meningkatkan level kultivasi mereka. Lalu ada seorang pemuda gabut bernama Yang Bu dengan kemampuan seperti The Flash, dan yang lain nggak begitu terkenal. Sebelum mendaftar, mereka diminta untuk lebih dulu mengikuti sebuah tes kecil yang akan menguji mental dan kelayakan mereka, yaitu dengan mencari pintu masuk ke Akademi Changfeng yang tersembunyi, di mana para peserta diminta untuk memasuki sebuah segel yang akan menjebak mereka ke dalam sebuah genjutsu di dalam dirinya masing-masing, dan mereka akan menghadapi segala ketakutan maupun nafsu dari dalam diri yang akan menyesatkan mereka. Di sini Sui Ying menjadi yang pertama sadar kalau apa yang sedang dia alami sebenarnya hanyalah sebuah mimpi, dan oleh sebab itu dia pun dengan mudah mengalahkan genjutsu tersebut dan kembali tersadar ke dunia nyata, di mana dia lalu berpikir kalau dia akan membutuhkan bantuan sebanyak-banyaknya sehingga dia lalu menyadarkan teman-temannya.
Setelah semua orang tersadar, mereka pun satu persatu menemukan petunjuk mengenai pintu rahasia yang dicari, di mana Eugene lah yang pertama menyadari kalau mereka harus menginjak lantai segel sesuai dengan urutan simbol yang muncul. So, dengan mengikuti arahan dari Eugene, Sui Ying lalu berhasil menemukan pintu rahasia tersebut. Dan dengan begitu, mereka pun akhirnya resmi menjadi murid baru di Akademi Zhang Feng. 恭喜各位通过了长风学院的考试。还不快拜见你们的院长？我希望你们能够努力实施。长风的最西边，有什么事进去看看吧。 Singkat cerita, setelah resmi diterima menjadi murid Akademi Zhang Feng, pelajaran pertama yang mereka dapat adalah mengenai batu kristal, di mana mereka diminta untuk mempelajari kombinasi dari energi batu kristal tersebut yang nantinya menghasilkan energi spiritual dan memanifestasikannya menjadi bentuk nyata seperti untuk penyembuhan, kemampuan sihir, bahkan menjadi bahan pokok seperti beras, promah, dan lain-lain. Lalu setelah menyimak contoh yang diberikan oleh Zheng Kai, mereka diminta untuk berlatih kemampuan dasar menggunakan batu tersebut untuk melatih pengendalian energi spiritual mereka. 师傅说的没错，心意枪法是基础，武学是根基。